Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5004 sampai bab 5006. Karena kau penurut, jawab pertanyaanku, atau aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Chen Ping bertanya pada Pangeran Huo. Baiklah, silakan bertanya. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Pangeran Huo mengangguk berulang kali. Pada saat ini, Pangeran Huo sudah ketakutan setengah mati, siap melakukan apapun yang dikatakan Chen Ping. Karena ada susunan teleportasi di kota ini yang mengarah ke kota kecil di pegunungan, bukankah seharusnya ada juga susunan ke tempat lain? Chen Ping bertanya. Karena dia harus melarikan diri, Chen Ping tidak bisa melarikan diri melalui kota pegunungan kecil itu. Huo Zhao pasti ada di kota itu, dan kemungkinan besar kota itu dipenuhi orang-orang kuil jauh lebih kuat daripada para prajurit kota Feihu. Aku tidak tahu. Pangeran Huo menggelengkan kepalanya. Omong kosong, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Mat Immortal melangkah maju dan meninju Pangeran Huo, membuatnya menjerit kesakitan. Saya benar-benar tidak tahu. Tubuh Pangeran Huo gemetar, urat-urat menonjol di dahinya saat ia berteriak kesakitan. Mat Immortal melayangkan beberapa pukulan lagi. Melihat Pangeran Huo memuntahkan darah dan nyaris tak bisa bertahan hidup, Chen Ping melambaikan tangannya, berhenti. Sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu. Mat Immortal berhenti di situ. Pangeran Huo, sambil menangis, berkata, "Aku benar-benar tidak tahu. Ayahku tidak mengizinkanku berkeliaran, hanya untuk berteleportasi ke sini sebentar. Aku benar-benar tidak tahu tentang susunan lainnya." Sungguh hal yang tidak berguna. Mat Immortal melotot ke arah Pangeran Huo. Menantu laki-laki, karena dia tidak tahu tentang susunan itu, mari kita keluar dengan berani. Kita semua mengenakan baju besi prajurit dengan Pangeran Huo memimpin. Siapa yang berani menghentikan kita? Bai Yi berkata pada Chen Ping. Itu satu-satunya cara, meski lebih lambat, seharusnya baik-baik saja. Chen Ping mengangguk, dan mereka semua mengenakan baju besi prajurit lagi. Dengar, bawa kami keluar dari sini. Jika kau mencoba melakukan hal aneh, kau tahu konsekuensinya. Chen Ping mengancam Pangeran Huo. Saya tidak berani, saya sama sekali tidak akan berani. Pangeran Huo menggelengkan kepalanya berulang kali. Segera, di bawah pimpinan Pangeran Huo, Chen Ping dan yang lainnya meninggalkan kota dengan lancar, tanpa seorang pun berani menghentikan mereka. Namun, Chen Ping tidak akan membiarkan Pangeran Huo pergi. Mereka hanya meninggalkan satu kota, dan untuk sepenuhnya melarikan diri dari wilayah kota Feihu, mereka masih membutuhkan identitasnya saat ini di kota pegunungan kecil. Setelah Huo Zhao membawa 8 aula kuil ke sini, seluruh kota kini dipenuhi orang kuil. Huo Zhao berada di sebuah ruangan rahasia, memulihkan jasadnya. Perjalanan ke alam surgawi telah menguras tenaganya. Tuan Kuil, kota badak tiba-tiba menyerang kota Feihu, dan sekarang terjadi kekacauan. Pangeran telah meninggalkan kuil untuk beberapa waktu, dan kami tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, seorang tetua berjubah rami masuk dan berkata. Huo Zhao membuka matanya, melirik ke arah tetua itu, dan berkata, "Tetua Agung,
apakah kota badak memulai pertarungan memperebutkan tanah harta karun ini? Mungkin. Jizong menangkap putra penguasa kota badak, Niu Meng, untuk ditukar dengan tanah harta karun. Namun Niu Meng tidak menyelamatkan putranya, malah melancarkan serangan. Tampaknya tanah harta karun itu sangat penting bagi kota badak, kata sang tetua agung. Waktu pembukaan tanah harta karun belum tiba, biarkan saja mereka bertarung, tidak usah terburu-buru. Ambil beberapa orang dan bawa pangeran kembali, jangan terlibat dalam pertikaian klan binatang buas ini. Perintah Huo Zhao. Ya. Tetua agung mengangguk, tetapi saat dia berbalik untuk pergi, wajah Huo Zhao berubah. Sialan, dia meninggalkan kota. Si bocah nakal itu, aku sudah menyuruhnya untuk tidak meninggalkan kota, dan dia tetap melakukannya. Bawa lebih banyak orang dan pastikan kau menyeret pangeran itu kembali. Dimengerti. Sosok tetua agung segera menghilang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pada saat ini, Chen Ping dan kelompoknya mengawal Pangeran Huo, bergegas maju dengan kecepatan penuh. Langkah mereka cepat, karena mereka tidak lagi khawatir jejak mereka akan terungkap, jadi mereka mempercepat gerakan mereka. Tepat saat mereka hendak melewati kota berikutnya, tiba-tiba sebuah sosok turun dari langit. Dan pada saat itu, muncullah rasa penindasan yang kuat. Chen Ping merasa bingung, mereka mengenakan baju zirah prajurit, dan dengan adanya Pangeran Huo, secara logika, tidak ada seorang pun di kota Feihu yang berani menyerang mereka. Namun, saat Chen Ping menghunus pedang pembunuh naga, siap bertarung, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tuan Hu, apa yang Anda lakukan di sini? Chen Ping melihat bahwa sosok yang turun dari langit tidak lain adalah Humazi. Mendengar suara Chen Ping, Humazi langsung berhenti, lalu melihat ke arah mereka dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Aku hampir salah paham. Kami mengenakan baju besi ini untuk mengelabui penduduk kota Feihu," jelas Chen Ping, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kalian bisa sampai di sini?" Perlu diketahui, tempat di mana Chen Ping dan yang lainnya berada bukanlah perbatasan kota Feihu, melainkan wilayah inti kota Feihu. Bagi Humazi, seorang manusia bisa sampai di sini dengan mudah adalah hal yang mengejutkan. "Aku datang mencari kalian semua, khawatir kalian dalam bahaya," kata Humazi, lalu melirik Pangeran Huo dan bertanya, "Siapa orang ini? Dia juga manusia?" Sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Aku akan menceritakannya saat kita kembali. Chen Ping berencana untuk menjelaskannya kepada Humazi nanti. Namun saat mereka bersiap pergi, ruang di hadapan mereka bergetar, diikuti oleh kilatan cahaya putih, dan seorang tetua berjubah rami muncul, memimpin selusin kultivator alam abadi longgar. Tetua ini tak lain adalah tetua agung dari 8 aula, dan para kultivator ini tidak mengenakan baju besi prajurit, semuanya berpakaian khas kuil. Penatua Agung, melihat orang yang lebih tua, Pangeran Huo langsung berteriak. Chen Ping mengerutkan kening, melangkah maju, dan menampar Pangeran Huo, menyuruhnya tutup mulut. Wajah tetua agung berubah marah, dan dia berkata dengan dingin, "Siapa kalian? Beraninya kalian menyentuh pangeran dari 8 aula kami." Saat dia berbicara, belasan kultivator 8 aula telah mengepung Chen Ping dan kelompoknya. Melihat hal ini, sikap arogan Pangeran Huo kembali. "Biarkan aku pergi,
atau kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman." Pangeran Huo mencibir. Tamparan. "Biarkan ibumu pergi." Chen Ping menamparnya lagi. "Lihatlah situasinya. Bahkan jika kau memiliki lebih banyak orang, kau masih di tanganku. Aku 100% yakin aku bisa mengubahmu menjadi seonggok bubur sebelum orang-orangmu bergerak." "Kamu?" Pangeran Huo sangat marah tetapi tidak berani bersikap sombong lagi. Chen Ping mengatakan kebenaran. "Anak muda, aku tidak peduli siapa dirimu. Lepaskan pangeran kami, dan aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu pergi," kata Tetua Agung kepada Chen Ping. "Minggir kau, omongan kuilmu itu sama saja dengan kentut. Aku tidak percaya sepatah kata pun. Jika kau tidak ingin pangeranmu mati, bersihkan jalan sekarang," kata Chen Ping, satu tangan menekan kepala Pangeran Huo. Hanya dengan sedikit kekuatan, Chen Ping dapat membuat kepala Pangeran Huo meledak seperti semangka. Tetapi Sang Tetua Agung tidak memberi perintah untuk bergerak dan untuk sesaat kedua belah pihak terhenti. Chen Ping tahu bahwa berada di kota Feihu, kebuntuan yang berkepanjangan adalah yang terburuk bagi mereka. "Mat Immortal, ayah mertua, kalian berdua bawa Niu Ben dan keluar dari wilayah kota Feihu. Cepat. Saya dan Tuan Hu akan tinggal dan menahan orang-orang ini," kata Chen Ping. "Astaga, kenapa aku harus tinggal? Tidak bisakah kau tinggal? Ada 2 wanita yang menungguku di rumah. Aku tidak bisa mati di sini." Humazi memutar matanya dan berkata, "Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kakak, aku akan tinggal bersamamu," kata Mat Immortal. "Ayo kalian cepat berangkat. Prioritas utama kita sekarang adalah melindungi Niu Ben. Jangan lupa tujuan kita di sini." Chen Ping melambaikan tangan padanya. Mat Immortal mengangguk, lalu bersama Bai Yi membawa Niu Ben pergi. Tetapi orang-orang dari 8 aula menghalangi jalan mereka. Bersihkan jalan, Chen Ping menggunakan sedikit kekuatan, dan Pangeran Huo langsung meratap bagaikan Banshee. Minggir. Melihat hal itu, Sang Tetua Agung melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, Mat Immortal dan Bai Yi pergi bersama Niu Ben, dan setelah mereka cukup jauh, Chen Ping diam-diam menghela napas lega. Tanpa Niu Ben yang menahannya, dia bisa bertarung dengan bebas, dan jika dia tidak menang, dia akan melarikan diri. Chen Ping cukup percaya diri dengan keterampilan melarikan diri miliknya. Belum lagi dia membawa Humazi, mantan ahli surga ke-6. "Bisakah kau melepaskan pangeran kami sekarang?" tanya Tetua Agung. "Tidak mungkin, aku ingin menukar nyawa pangeranmu dengan sejumlah sumber daya," Chen Ping menyeringai. Memiliki kartu truf seperti itu, Chen Ping harus memanfaatkannya dengan baik. "Nak, kau bermain api." Wajah Tetua Agung berubah gelap. "Bermain api? Bagaimana kalau bermain dengan adikmu?" Humazi melangkah maju, mengejek Sang Tetua Agung. Sang Tetua Agung menatap Humazi, matanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya putih redup, seketika menyelimuti Humazi. "Tuan Hu, hati-hati," Chen Ping buru-buru memperingatkan. "Tidak apa-apa, dia tidak bisa menyentuhku." Humazi berdiri diam. Sang Tetua Agung mengerutkan kening, lalu melangkah maju. Cahaya putih di matanya berubah menjadi keemasan. Mendengar itu, wajah Sang Tetua Agung menjadi semakin pucat. Saat cahaya keemasan terus menutupi tubuh Humazi, ekspresi Sang Tetua Agung memburuk. Kau adalah jiwa yang bereinkarnasi.
Sang Tetua Agung terhuyung mundur beberapa langkah. Tepat sekali, jika bukan karena reinkarnasi, aku bahkan tidak akan melirik orang biasa sepertimu. Humazi mencibir dingin. Chen Ping terkejut, dia tidak menyangka Tetua Agung 8 Aula memiliki keterampilan seperti itu, mengetahui identitas reinkarnasi Humazi dalam sekejap. Kamu punya beberapa trik, mari kita lihat siapa aku. Chen Ping melepas baju besinya, membiarkan Tetua Agung melihatnya. Sang Tetua Agung melirik Chen Ping, matanya langsung bersinar dengan cahaya keemasan, namun beberapa saat kemudian, cahayanya berubah menjadi ungu. Keringat mengalir dari dahi Sang Tetua Agung, lalu dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Chen Ping tercengang. Dia tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Hanya melihatnya sekilas. Apakah seserius itu? Sang Tetua Agung perlahan berdiri, menatap Chen Ping dengan kebingungan dan keraguan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Tetua Agung pada Chen Ping. Astaga, kamu sudah lama menatap tapi tidak melihat apa-apa. Chen Ping terdiam. Ada energi misterius yang melindungimu, aku tidak bisa melihatnya. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk Humazi, tapi statusmu jelas jauh lebih mulia daripada dia. Oi, apa maksudnya? Aku ini orang rendahan, ya? Humazi marah. Ia hendak angkat tangan, tidak terima disebut hina. Tuan Hu, jangan marah, tidak perlu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Chen Ping segera menenangkannya. Aku tidak marah, orang ini tidak punya pandangan yang baik. Kata Humazi, berpura-pura tenang. Namun meskipun mengatakan tidak marah, dia tetap melayangkan pukulan ke arah Tetua Agung. Yang mengejutkan semua orang, Sang Tetua Agung terus mundur, menolak untuk melawan Humazi. Tiba-tiba, dia melambaikan tangan ke arah belasan bawahannya. Kita berangkat, Penatua Agung. Penatua Agung, Pangeran Huo tercengang. Bagaimana mereka bisa pergi tanpa menyelamatkannya? Hanya ada Chen Ping dan Humazi. Sementara mereka memiliki begitu banyak orang, jika mereka bertarung, mereka pasti menang. Bagaimana mungkin hanya dengan melirik saja bisa membuat mereka takut? Bersambung.